Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang memenuhi hati dan kehidupan kita dimanapun kita berada, sekarang dan selama-lamanya. Hari ini kita akan merenungkan dan merefleksikan satu ayat firman Tuhan yang penting, yang berguna bagi kehidupan kita saat ini dan nanti. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20b dituliskan di sana, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Topik yang kita akan renungkan dan refleksikan ialah Tuhan menyertai murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya yang disertai Tuhan senantiasa sampai akhir zaman? Murid-murid itu ialah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan di dalam kekekalan, yang telah dipanggilnya sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang sejarah penebusan, dan sampai akhir zaman. Murid-murid itu dipanggil, dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan yang telah menyatakan karya penebusannya. Tuhan telah inkarnasi menjadi manusia, melaksanakan kehendak Allah Bapanya, memberitakan dan mengajarkan dan memproklamasikan kerajaan surga, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan atas maut, mengalahkan setan, memberikan pengampunan dosa dengan nyawanya, dan menjadikan setiap orang percaya, murid-muridnya sebagai sahabatnya. Dan di dalam janjinya, ia menyediakan tempat yang sempurna di langit dan bumi yang baru, yang telah dipersiapkan dan dikaruniakan oleh Allah Bapa kita. Dan siapakah murid-muridnya? Murid-muridnya yang dididik, dilatih, diperlengkapi, dipersiapkan sebagai saksi-saksi Kristus yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kehendaknya. Di ayat 20 tersebut dituliskan, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan telah membimbing, mendidik, memuridkan setiap muridnya untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesucian. Dan melalui pengajaran-pengajaran yang dilakukan tersebutlah, maka murid-muridnya mengajarkan murid-murid yang lain dari segala bangsa sepanjang zaman disatukan dengan Kristus Tuhan, Guru, Penebus, Juru Selamat, Mesias yang satu-satunya. Tuhan memberikan janjinya kepada setiap muridnya bahwa ia menyertai tiap-tiap murid sampai kepada akhir zaman. Sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan berdoa untuk tiap-tiap muridnya agar murid-muridnya senantiasa memuji dan memuliakan Allah, melakukan mandat budaya, mandat Injil, sinkron keseluruhannya, terintegrasi dalam hidup setiap muridnya. Tuhan mengendaki setiap muridnya mengajar murid-murid yang lain melalui perkataan dan perbuatan yang tidak terpisahkan. Tuhan menyertai murid-muridnya, bukan hanya memberikan perintah,
bukan hanya memberikan suatu peraturan, ketentuan, tetapi Ia menyertai. Selain itu, Tuhan yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Ia meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus menyertai murid-muridnya, menyaksikan Kristus yang sudah inkarnasi, hidup dengan taat, mati menyerahkan nyawanya, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan segera datang kembali. Roh Kuduslah yang memberikan dorongan, kekuatan, kuasa, kemampuan untuk tiap-tiap murid menyatakan keselamatan dan penebusan yang datangnya dari Allah melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, memberikan rumput yang hijau dan air yang tenang, menjaga dan memelihara domba-dombanya agar tidak diterkam, dianiaya, diserang oleh serigala-serigala yang liar, yang jahat, yang bahkan dapat menyamar menjadi domba. Gembala yang memberikan perlindungan, pertolongan tepat pada waktunya. Seperti itulah penyertaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Berkat rohani yang paling penting, yang paling final, yang paling terbaik bagi murid-muridnya ialah penyertaan Tuhan. Bukan mukjizat, bukan tanda-tanda, bukan kekayaan, kekuasaan, jabatan, posisi, uang, materi, harta, atau apapun. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Semuanya itu dicari orang-orang dunia. Dan Tuhan boleh memberikan itu juga kepada mereka sebagai anugerah umum. Tetapi khusus bagi murid-murid Tuhan yang taat, yang senantiasa menyaksikan dan mengajarkan kebenaran, keadilan, dan kesucian, mereka akan selalu senantiasa mendapatkan yang namanya penyertaan Tuhan. Roh Kudus bekerja, memimpin, mengarahkan, memberikan dorongan untuk setiap muridnya hidup di dalam Kristus. Dan setiap muridnya didorong, dituntun untuk memuliakan Allah. Ketiganya yang esa, yang tak terpisahkan, yang disembah dan diagungkan oleh murid-muridnya, yang menyertai setiap murid-murid Tuhan. Dalam pemuridan tersebut, tentu ada jatuh bangun, ada proses, ada suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap murid. Apa yang paling utama? Tuhan mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Pengajaran yang benar, yang sungguh-sungguh, yang komprehensif, yang utuh, terus-menerus kita sampaikan, kita pelajari, kita nyatakan dari dalam hati kita dengan pikiran yang terstruktur, yang terarah di dalam kebenaran. Pengajaran yang menguasai segala sesuatu yang akan kita lakukan. Ini yang disebut ortodoksi. Selanjutnya, orang-orang yang dimuridkan dan murid-murid Tuhan tersebut juga melakukan apa yang diajarkan. Dengan demikian ada ortopraksisnya, di mana tiap-tiap murid bukan hanya berteori, menyampaikan doktrin, menyampaikan pemikiran-pemikiran teologi yang komprehensif, yang berasal dari pemikiran-pemikiran yang dicerahkan oleh Roh Kudus, yang berdasarkan pada firman Tuhan. Tetapi murid-murid juga menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat dilihat, disaksikan dalam kesehari-hariannya.
Ini hal yang kedua. Antara ortodoksi dan ortopraksis, maka murid-murid yang memuridkan itu juga memiliki suatu keinginan, suatu ambisi rohani, suatu semangat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembelajaran, pemuritan, dan tindakan iman dalam segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Tentu ini memerlukan proses, mulai dari yang paling mendasar sampai yang berkaitan dengan seluruh dimensi aspek kehidupan manusia. Dengan kita melakukan ortodoksi, ortopatos, dan ortopraksis yang serius, yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan, dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, prinsip-prinsip pemikiran yang ilahi, yang saleh dalam seluruh dimensi kehidupan kita, maka di saat-saat kita melakukannya, di saat-saat kita mengajarkannya, di saat-saat kita menghidupinya dengan serius, disitulah penyertaan Tuhan dapat dinikmati, dirasakan, dan dialami. Kalau ada murid-murid yang hanya tahu berteori, tahu berteologi, tahu berdoktrin, lengkap, komprehensif, tapi munafik, tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak menjadi contoh teladan yang serius, yang sungguh-sungguh, maka sesungguhnya ia tidak pernah menikmati, mengalami penyertaan Tuhan. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, sekalipun kita mengalami kesulitan, penderitaan, kekurangan, keterbatasan, kelemahan apapun, kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memberikan penghiburan yang penuh, yang mendamaikan hati kita. Nah, di sanalah kita menikmati yang namanya Tuhan menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Siapa saja yang sudah menyatakan diri dan yang dengan iman mengaku dan dengan mulut percaya bahwa ia adalah murid-murid Kristus, ia akan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penyertaan Tuhan itu tidak hanya berlaku di tahun ini dan juga berlaku di tahun depan, tahun berikutnya, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan tidak berhenti oleh karena kita jatuh bangun. Penyertaan Tuhan tidak pernah dicabut, diambil, atau dipinggirkan dari hidup kita, karena kita miliknya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan refleksi kita, apakah kita dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian? Apakah kita dengan sungguh-sungguh berkomitmen menikmati penyertaan Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan tanggung jawab yang sesungguhnya? Kiranya renungan singkat, pernyataan yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.